Ibu membawa putrinya yang berusia 9 tahun ke dokter kandungan. Dia curiga putrinya mungkin hamil. Awalnya, si putri hanya memiliki sedikit tonjolan di perutnya. Tapi dengan cepat perutnya menjadi besar sampai tidak bisa masuk ke pakaian anak-anak yang paling besar. Si ibu meyakinkannya mungkin itu cuma gangguan pencernaan karena makan terlalu banyak. Tanpa diduga, malam harinya si putri tiba-tiba lari ke toilet dan muntah-muntah. Semua gejalanya sangat mirip dengan orang hamil. Sang ayah melihat gadis itu muntah begitu parah. Mereka bersiap membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan pagi nanti. Tapi mereka hanya menundanya untuk semalam saja. Perut putri mereka semakin besar. Dia berbaring kesakitan di kursi belakang mobil. Waktu sampai di rumah sakit, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa itu sangat normal. Dia bilang ke pasangan ini, putri mereka hanya sedikit tidak toleran terhadap laktosa. Gelaja yang seperti orang hamil ini karena si gadis terlalu sensitif. Ibu akhirnya menghela nafas lega. Tapi penyakit putrinya lebih dari sesederhana yang mereka kira. Larut malam, ibu tiba-tiba terbangun oleh erangan kesakitan putrinya. Dia segera bangkit dan bergegas ke tempat tidur putrinya. Saat itu si gadis sangat berkeringat. Dia berguling-guling di tempat tidur. Pasangan ini ketakutan oleh rasa sakit putri mereka. Mereka tidak mau menunda-nunda lagi. Mereka membawa si putri ke rumah sakit terbesar di tempat itu. Setelah menyelamatkan si putri, kondisinya dengan cepat menjadi stabil. Saat itu seorang dokter muda masuk dan memberitahu pasangan itu, dia sudah bisa dibawa pulang. Dia menduga kondisi putrinya hanyalah gastroesophageal reflux. Kelihatannya serius tapi selama dirawat tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi sang ibu jelas tidak percaya dengan diagnosis tersebut. Baginya, putrinya pasti sakit. Dokter melihat ibu mempertanyakan diagnosisnya sendiri. Kemudian dengan acuh tak acuh meminta si ibu untuk pindah ke rumah sakit lain. Setelah berbicara, dokter berbalik dan hendak pergi. Dia ditahan oleh si ibu. Sikap dokter yang tidak bertanggung jawab membuat sang ibu geram. Carikan aku dokter lain untuk melaksanakan tes. Sebelum mengetahui apa yang terjadi dengan putriku, aku tidak akan pernah pergi. Dokter tidak punya pilihan selain memanggil direktur rumah sakit. Setelah serangkaian tes yang lebih menyeluruh, direktur memberitahu pasangan itu, maaf untuk memberitahu kalian, dia mengidap blok perut 100%. Apa artinya? Ususnya terikat dengan buruk. Kalau penyumbatan tidak segera dibersihkan, putrimu akan mati. Si ibu tidak menyangka akan mendapat kabar buruk seperti itu. Perawat dengan segera masuk untuk mempersiapkan operasi. Dia mengeluarkan pipa sepanjang 2 meter dan berkata, mereka akan memasukkan ini ke perut dari rongga hidung si putri. Untuk mencegah putrinya bergerak kesakitan, dia membutuhkan bantuan dari pasangan itu untuk menahan putri mereka. Ini adalah siksaan bagi si ibu. Melihat putrinya menangis kesakitan, hati si ibu hancur. Dia menangis putus asa. Sedikit yang mereka tahu bahwa keputusasaan yang lebih besar masih akan datang. Setelah operasi yang dilakukan seharian, dokter mengeluarkan usus yang terikat dari tubuh putrinya. Tapi dia juga menemukan masalah serius lainnya. Dokter dengan menyesal memberitahu pasangan itu, alasan mengapa putri mereka memiliki usus yang tersumbat. Itu karena dia menderita gangguan motilitas usus yang sangat serius. Dalam istilah awam, usus putrinya tidak memiliki gerakan peristaltik yang normal. Makanan yang dimakannya juga akan menumpuk di usus dan tidak bisa dicerna. Penyakit ini tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Artinya di masa depan putrinya harus bergantung pada tabung lambung untuk makan. Tepat ketika pasangan itu merasa putus asa, dokter tiba-tiba menyebut seorang dokter anak di Boston, yang adalah seorang ahli dalam bidang ini. Dia mungkin punya cara. Kata-kata dokter sepertinya membuat si ibu mengambil langkah terakhir. Dia terus mengirim email ke dokter itu, dan menelpon rumah sakitnya. Sayang sekali semuanya sia-sia. Terlalu banyak orang tua dari anak-anak yang datang ke sini dari seluruh negeri. Tapi dokter tidak bisa menyelamatkan semua orang. Setelah kembali dari rumah sakit, putrinya harus memakai tabung lambung sepanjang waktu. Setiap kali mengeluarkan selang panjang dari hidung putrinya, mencabutnya adalah siksaan bagi si ibu. Dia sadar akan rasa sakit yang dihadapi putrinya. Tapi bahkan dia tak bisa berbagi setengah dari rasa sakit itu. Si ibu adalah seorang Kristen yang taat. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan memperlakukan putrinya seperti ini. Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan terus-menerus. Engkau ada di mana? Bisakah engkau mendengarku? Kenapa engkau tidak menanggapiku? Di saat yang sama, si ayah juga menggunakan caranya sendiri untuk meringankan rasa sakit putrinya. Dia membawa kembali seekor anak anjing hanya untuknya, dan berharap hal ini bisa menyembuhkan perasaan putrinya. Tapi ini saja tidak cukup. Ibu tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya menunggu dengan sia-sia. Dia memutuskan untuk membawa putrinya ke Boston. Waktu mereka datang ke rumah sakit, dia diberitahu tidak bisa menemui dokter karena dia tidak punya janji. Si ibu yang tak berdaya memberitahu semua tentang putrinya. Setumpuk obat terapi, dengan putus asa bergantung ke intubasi. Ini jauh dari apa yang bisa ditanggung oleh seorang gadis kecil. Setelah bicara sampai akhir, suara ibu hampir tercekat. Putrinya yang dulu lincah dan sehat sedang sakit. Tapi sebagai seorang ibu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dokter adalah harapan terakhir mereka. Dia tidak ingin melihat putrinya mati. Perawat itu sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Tapi dia hanya bisa mengungkapkan penyesalan. Dia harus bertindak sesuai dengan aturan rumah sakit. Dia tidak bisa melanggar aturan untuk setiap ibu yang datang. Sang ibu tidak punya pilihan selain pergi bersama putrinya. Di malam hari mereka makan di restoran. Si ibu tidak nafsu makan. Putrinya ingin menuangkan segelas air untuk ibu. Tapi dia tidak sengaja menjatuhkan cangkirnya. Menghadapi pelayan yang datang untuk membersihkan, si putri meminta maaf dengan suara kecil. Pelayan menyuruh putrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Cara berbicara pelayan ini sangat humoris. Bahkan si ibu yang linglung akhirnya mengobrol sebentar dengannya. Pelayan kemudian memperhatikan perut putrinya. Dia menyadari gadis itu mungkin sakit. Waktu tahu si ibu dan putrinya datang dari Texas untuk menemui dokter, wanita itu dengan semangat mengungkapkan, dia bisa bertindak sebagai pemandu untuk membawa mereka jalan-jalan selama sehari. Ibu secara tidak sadar ingin menolak, tapi putrinya memohon dengan suara kecil. Rasa sakit itu merenggut terlalu banyak kebahagiaannya. Melihat hal tersebut, sang ibu tetap berkompromi. Besoknya wanita itu datang seperti yang dijanjikan. Dia mengendarai mobil yang sepertinya sedang sekarat. Namun hal ini tidak mempengaruhi antusiasme wanita itu.
Sepanjang jalan penuh dengan tawa mereka. Mereka datang ke akuarium. Si putri tampaknya disembuhkan di sini. Dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Lalu mereka pergi ke museum seni. Lukisan indah itu tampaknya memiliki kekuatan magis untuk membersihkan jiwa. Si putri menatap dengan pandangan kosong. Saat itu, telepon si ibu berdering. Itu telepon dari rumah sakit. Rumah sakit memberi si ibu ada janji temu yang tersedia pukul 7 besok pagi. Ini adalah berita baik. Si putri menerima pemeriksaan terperinci di rumah sakit. Dokter penanggung jawab pemeriksaan adalah orang yang sangat humoris. Dia akan membuat putrinya santai dengan mengobrol dan menceritakan lelucon. Si putri yang awalnya gugup tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Namun, hasil inspeksi selanjutnya tidak optimis. Dokter bahwa menemukan seluruh perut si putri, termasuk ususnya, semua lumpuh. Saat ini, tak ada tindakan yang bisa menyembuhkan. Untungnya, dokter juga membawa harapan bagi sang ibu. Dia bisa mencerna melalui makanan melalui obat-obatan. Ini membebaskan putrinya dari rasa sakit karena mengandalkan tabung untuk makan. Jadi dia secara bertahap bisa kembali ke kehidupan normal. Si ibu sangat bersemangat. Putrinya akhirnya terselamatkan. Tapi yang dikatakan dokter selanjutnya membuat si ibu seperti dijatuhkan ke jurang yang dalam. Terapi obat akan membawa beberapa efek samping di saat yang bersamaan. Misalnya, jika mual dan sakit kepala parah, aritmia juga akan terjadi. Oleh karena itu, si putri harus datang ke rumah sakit untuk kunjungan setiap minggu. Sang ibu kembali putus asa setelah mendengar kata-kata itu. Mengesampingkan biaya pengobatan yang mahal, tiket pesawat pulang pergi ke Boston menghabiskan banyak uang. Ini jauh dari apa yang bisa mereka sanggupi. Tapi si ibu tidak merelakan harapan terakhir untuk menyembuhkan putrinya. Jadi mereka memulai perjalanan mingguan pulang pergi ke Boston untuk terapi. Ayah menjual motor kesayangannya untuk ini. Tapi hasil terapi jauh dari harapan dokter. Si putri kesakitan setiap malam karena efek obat. Siksaan penyakit dan harapan yang tak pernah terlihat. Akhirnya membuat gadis kuat ini merasa putus asa. Dia menangis dan memberitahu ibunya. Aku mau pergi ke surga. Di sana aku tidak akan kesakitan. Kata-kata sang ibu tidak memberikan sedikit penghiburan bagi putrinya. Dia mulai menanggapi pengobatan dengan sikap negatif. Dia bahkan menolak minum obat dan mandi. Saat itu si ibu menerima telepon dari si ayah. Dia bergegas ke rumah sakit bersama dua putrinya yang lain. Mereka datang untuk membawa pulang putri mereka. Obat dari dokter tidak bisa lagi menyelamatkan putrinya. Di hari ketika si putri keluar rumah sakit, dokter memberinya pelukan. Dia menyesali apa yang bisa dia lakukan. Tidak bisa menyelamatkan gadis malang itu. Setelah kembali ke rumah, si putri menjadi kurang aktif. Siksaan penyakit membuatnya menderita depresi. Si ibu mulai mengeluh kepada Tuhan. Kita sudah tamat, mampus, tidak ada satupun yang beruntung. Aku tidak akan masuk ke gereja lagi. Untuk membuat si adik senang, dia bertanya apakah si adik ingin memanjat pohon bersama. Seperti waktu mereka masih kecil. Si putri setuju. Bersama-sama mereka memanjat batang pohon yang tinggi dan melihat ke kejauhan. Tapi saat itu, cabang tiba-tiba patah karena tidak tahan tekanan. Si putri tak sengaja terpeleset jatuh ke lubang pohon saat pergi dengan tergesa-gesa. Ini adalah pohon berusia sahabat. Tingginya setara rumah 3 lantai. Dan bagian tengah pohon sudah membusuk. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis segera tiba. Lubang pohon yang dalam membuat penyelamat tidak bisa bertindak. Saat ini, si ibu menggantungkan harapan terakhirnya pada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan berulang kali untuk menyelamatkan putrinya yang malang. Mungkin karena perilakunya yang menggerakkan semua orang. Orang-orang datang di belakangnya, dan saling meletakkan tangan di bahunya. Dan berdoalah kepada Tuhan bersamanya. Tuhan benar-benar mendengar doa mereka. Setelah terjebak selama 9 jam, putrinya akhirnya diselamatkan. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, hasil tes dokter menunjukkan bahwa semuanya normal. Anak perempuan itu hanya memiliki goresan kecil di tubuhnya. Ini adalah keajaiban. Tetapi hal yang lebih ajaib masih akan datang. Setelah keluar dari rumah sakit, putrinya menjadi ceria kembali. Seolah-olah semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Bahkan perutnya pun kembali normal. Ibu yang tidak percaya membawa putrinya ke dokter. Dokter mengungkapkan keterkejutannya setelah membaca surat keterangan medis putrinya. Putrinya sembuh total. Semua gejalanya hilang. Si ibu tidak percaya. Tapi putrinya benar-benar pulih. Ibu memeluk semua orang di rumah sakit dengan penuh semangat. Sebelum pergi, pelayan yang mereka temui di Boston datang untuk mengantar mereka pergi. Si putri memberinya boneka favoritnya. Dan berterima kasih atas bimbingan dan perhatiannya selama ini. Setelah itu, kisah putrinya banyak diberitakan. Ini adalah sebuah keajaiban bagi orang-orang. Sang ibu diundang untuk berbicara di atas panggung. Dia dengan tulus mengungkapkan, dia bukan orang yang percaya pada keajaiban. Tapi sekarang dia percaya, karena dunia ini penuh dengan keajaiban. Dan semua keajaiban datang dari cinta dan kebaikan. Alasan mengapa dokter bersedia menemui mereka adalah karena perawat di meja depan berinisiatif menemuinya dan menjelaskan situasinya. Si pelayan menemani mereka berwisata. Untuk alasan ini, si pelayan izin tidak kerja 2 hari. Setelah putrinya sakit, masih ada orang baik yang bersedia menemaninya dan bersedia menyembuhkannya. Mereka yang mendukung untuk mengatasi rasa sakit dan mengantarkan keajaiban. Itulah cinta yang ada dalam kehidupan. Kekuatan cinta ini cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan di dunia. Ini adalah kisah nyata. Gadis yang pulih itu bahkan lebih bahagia setiap hari daripada sebelum dia sakit. Karena tidak hanya mendapatkan kesehatan kembali, dia juga mendapatkan cinta dari semua orang di sekitarnya. Tuhan menciptakan keajaiban padanya dengan cinta. Dia yakin keajaiban ini akan terus diwariskan karena cinta.